SMA Cakrawala, nama Rafif adalah sebuah hukum. Selama 2 tahun ia berdiri di puncak tertinggi, memandang rendah semua orang dari tahta kecerdasannya. Baginya peringkat 1 bukan sekedar angka, itu adalah harga diri, kehormatan keluarga, dan bukti bahwa dunia memang bertepuk lutut pada mereka yang punya segalanya. Namun, kesempurnaan itu hanyalah sebuah kaca yang rapuh. Suatu pagi, badai datang tanpa suara. Ia tidak datang dengan kemewahan, melainkan dengan seragam yang lusuh dan sepatu yang hampir jebol. Ia bernama Nabil. Selamat siang semuanya. Siang. Nama saya Nabil. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Baik. Nabil, duduk sampingku. Nah, sekarang kita akan ke materi selanjutnya. Di sini ada yang tahu nggak sih bencana itu apa? Saya Bu. Bu. Ya, nanti duluan silakan jawab. Bencana adalah fenomena yang merugikan manusia, Bu. Ya, betul sekali. Ayo kita. Tiba saatnya ujian datang dan pengumuman nilai tertinggi keluar. Hanya dalam satu ujian, dunia Rafif runtuh. Nama yang selama ini tertulis di urutan pertama, tiba-tiba tersingkir, tergeser oleh seseorang yang dianggapnya hanya seonggok sampah di pinggiran jalan. Tahta emas itu kini retak. Pujian guru dan teman-temannya yang dulu miliknya, kini beralih arah. Masih punya tenaga lebih buat nyapu. Gua denger nyokap lu batu bara. Bukannya mending lu cari uang buat bikin kapan, bukan ada SPP. Kain kapan kan maaf, Tip. Mungkin dia mau pakai karung pas sebelumnya aja. Cukup. Apa kalian tidak punya cermin di rumah? Lihat wajah kalian. Bagus, putih, bersih. Dan lihat baju kalian bermerek. Tapi lo mulut kalian lebih kotor. Lu masih dicampurin. Sampah. Ingat ya, di pengumuman beasiswa nanti tetap nama gue ada di panggung dan lu tetap di bawah seperti sampah. Aku tidak butuh panggung itu, Rafif. Aku cuma butuh kesempatan untuk belajar. Ya, hanya itu yang aku inginkan dari dunia yang tidak adil ini. Alah, berisik lu. Ayolah kita cabut aja. Alergi gue udah termiskin. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah? Lu lihat kan papan pengumuman itu? Sekarang bukan nama gue lagi yang urutan pertama. Ayolah, Pip. Itu kan cuma satu ulangan doang. Mungkin si miskin itu cuma beruntung. Lagian siapa sih yang peduli sama nilai sejarah? Gue peduli. Bokap gue nggak pernah terima kalau gue jadi nomor 2. Baginya nomor 2 itu pecundang. Dan bahkan sekarang gue dikalahkan sama orang yang nggak mampu buat beli buku cetak sendiri. Tapi ya, gue dengar si Nabil itu emang beneran jenius tau. Katanya dia belajar dari buku-buku bekas yang dia pungut. Guru-guru sekarang juga mulai sering nyebut nama dia di ruang guru. Ya masalahnya, dia bukan cuman geser nilai gue, tapi dia mulai geser masa depan gue juga. Gue nggak bisa dibiarin sampah kayak dia berdiri di jalur yang gue buat. Terus lu mau gimana? Mau kita kasih pelajaran di kelas? Sini, Ibu Jana terlalu protektif sama dia. Kita harus bikin dia ngerasa kalau dia punya teman baru. Kita bikin dia percaya sama kita. Baru setelah itu kita tarik dia ke tempat di mana nggak ada satu guru pun yang bisa nolongin dia. Jadi, lo mau pura-pura baik sama dia? Gue bakal jadi teman terbaik yang pernah dia punya. Sampai dia nggak pernah sadar kalau gue lagi gali lubang kubur buat mimpinya. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Nabil berjalan pulang ke rumah, dan di perjalanan pulangnya, Nabil mengumpulkan botol-botol untuk dijual. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempat. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu, Nabil pulang. Lihat, Nabil bawa nasi bungkus favorit ibu. Tadi ada rezeki lebih hasil dari mengumpulkan botol. Alhamdulillah nak, apa kamu sudah makan? Jangan sampai kamu lupa kesehatan kamu. Semenjak kelas 11 ini kamu semakin kurus. Nabil kuat bu. Lagi pula hari ini Nabil senang sekali. Sepertinya doa ibu terkabul. Nabil mendapat nilai tertinggi di ujian sejarah. Wah emang benar nak, anak ibu yang terbaik. Pertahankan ya nak. Semoga kamu kelak menjadi orang sukses. Tentu saja bu, Nabil pasti akan berusaha hingga ke depannya. Azan berkumandang, memanggil Nabil untuk kembali ke tempat ia paling merasa tenang. Setiap rokaat adalah untayan doa, dan setiap amin adalah sumpah untuk tetap bertahan. Ia tidak mencari kemewahan dunia yang fana. Ia hanya memohon pundak yang kokoh demi memikul harapan ibu. Di hadapan Tuhan, ia melepaskan segala lara. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu, coba memaafkanmu selalu. Lihat tuh, ada di situ. Yuk kita samperin. Bil, gua minta maaf ya soal kemarin. Iya, gue juga ya, Bil ya. Kita sadar kalau sikap kita keterlaluan. Sebagai tanda damai, yuk ikut kita main sore ini ke rumah gua. Tapi Rafif, aku harus kerja dan jagain ibu. Ayolah Bil, sekali-kali santai. Kita semua ikut kok, nanti ada Fahri juga. Ya udah deh, aku ikut nanti. Oke deh, nanti ikut ya Bil. Ya. Kalian berdua, saya tugasi menjaga wilayah ini. Jangan sampai ada orang datang sini. Siap. Kok tempatnya sepi sekali, Bib? Mereka ada di sini, Bil. Di dalam kilometer tujuh. Gua ajak ke sini supaya nggak ada CCTV sekolah yang lihat. Pip, jangan keterlaluan. Ini sudah di luar sekolah. Dia berdua. Kalau sampai kalian lapor, gue pastiin nasib kalian berdua sama kayak dia. Nabil! Rafif, kamu ini benar-benar keterlaluan. Kamu menjebak kami. Kenapa, Rafif? Aku tidak pernah mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin bersekolah agar bisa membanggakan kedua orang tuaku. Karena keberadaan lu selalu menghina gua. Nilai lu lebih tinggi daripada gua yang punya segalanya. Habib, Bener, kenapa bisa ada di sini? apa yang kalian lakukan dengan Nabil? Saya yang menyuruhnya, Ibu Guru. Kenapa Anda tampak begitu terkejut? Saya hanya sedang mendidik anak saya cara menangani hama yang mengganggu jalurnya. Hamba, Tuan, Nabil ini adalah siswa kami. Tindakan Anda itu udah termasuk tindakan kriminal. Kriminal. Di kota ini hukum punya harga, Ibu Janet. Dan saya sudah membeli harga itu sejak lama. Anak miskin ini hanya butuh diingatkan bahwa kursi di puncak itu terlalu mahal untuk dia duduki. Lebih baik dia kembali ke tempat sampah bersama ibunya. Tempat sampah? Tempat sampah pun tidak lebih baik daripada hati Anda, Tuan. Ibu, maafkan Nabil. Ibu benar, seharusnya Nabil tidak pernah mempercayai mereka. Jangan nangis, Nak. Walaupun baju kami lusuh dan kotor, tapi hati kami tidak tercemar oleh kesombongan. Meskipun Bapak bisa membeli sekolahan, tapi Bapak tidak bisa membeli kecerdasan anak saya. Retorika orang miskin. Rafif, ayo kita pulang. Biarkan mereka membusuk di sini. Hei Ibu Janet, jika sekolah Anda ingin menerima donasi dari saya, pastikan anak miskin itu tidak terlihat lagi dari sekolah. Maaf Tuan Besar, tapi donasi Anda tidak mencukupi untuk menghapus rekaman video ini karena saya telah memberikan video ini ke Dinas Pendidikan dan media massa secara langsung. Apa kau bilang? Berani-beraninya kau, aku bisa menghancurkan hidupmu dalam sekejap. Cukup Tuhan. Kesabaran saya sudah habis. Anda pikir uang Anda bisa menutupi kebutuhan ini semua? Mulai sekarang donasi Anda kami tolak. Dan kamu Rafif,
Mulai sekarang, kamu dikeluarkan dari sekolah. Ayah, ayo lakukan sesuatu. Ayah, bilang kita berkuasa. Kalian akan menyesal. Tanpa uangku, sekolah ini tidak akan jadi apa-apa. Ayo Rafif, kita balik. Terima kasih. Tanpa kalian mungkin mereka bisa saja menindasku lebih parah. Tidak apa-apa Nabil, yang penting kamu selamat. Ayo Nabil, kita pulang. Maafkan saya Tuhan, saya tidak sengaja mengotori jalan Anda. Saya segera membersihkannya. Tidak apa-apa, biar saya bantu. Nah, Nabil, kamu anak pemulung itu? Nama saya Nabil, dan benar, saya masih anak dari ibu yang luar biasa itu. Apa kabar Rafif? Ayahku bangkrut, semua aset disita karena kasus korupsi. Tak lama kejadian sekolah itu. Aku tidak punya apa-apa lagi, Bill. Aku hidup di jalanan seperti yang aku dulu katakan padamu. Dunia itu luas, Bib. Tapi tempat yang paling sempit itu adalah hati yang dipenuhi kesombongan. Dulu kamu bilang kursi di puncak itu terlalu berat untukku. Ternyata kursi itu hanya berat jika hanya ditopang oleh uang, bukan oleh adab. Maafkan aku, Nabil. Maafkan aku. Aku sudah menerima azabku. Tolong jangan menghina lebih dari ini. Aku tidak menghinamu. Ibuku selalu berkata, jika kita sedang berada di atas, kita tidak boleh menginjak orang yang sedang di bawah. CEO Ananda Nabil, PT Sawit Mania. Besok datanglah ke kantor saya. Perusahaan saya butuh tenaga di bagian logistik. Mulailah hidup baru, Rafif, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang mau belajar. Kenapa kamu masih baik padaku setelah semua yang aku lakukan? Jika aku membalas semua kejahatan, apa bedanya aku dengan Rafif yang dulu? Oh, satu lagi, ibuku sekarang sudah sembuh dan dia selalu mendoakanmu agar kamu menemukan jalan pulang. Adab dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada ilmu dan kekayaan. Karena roda kehidupan akan selalu berputar dan kesombongan hanyalah jembatan menuju kehancuran. Melalui perjuangan Nabil, kita diajarkan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk mencapai mimpi selama kita memegang teguh kejujuran dan bakti kepada orang tua. Sementara dari kegagalan Rafif, kita belajar bahwa kesuksesan yang digunakan untuk menindas tidak akan pernah kekal. Pada akhirnya, kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi tahta yang kita daki, melainkan dari seberapa besar kemampuan kita untuk memaafkan dan tetap menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Tapi detik tak kembali, harap ampunkan hambamu ini. Kalau kenapa ya kok? Cukup. Apa kalian tidak punya? Itu dia masalahnya. Dia, aduh. Jangan keren deh. Salam. Ibu Nabil pulang. Gimana sih kalau ketawa? Kan. Emang gitu ya? Dia sejarah. Kalau Titi pulang. Baru kata mau pulang. Dari jatuh nih, Ra. Ya. Cobain. Terus tapi sini. Kata lu. Yes nih guys. Menjaga wilayah ini. Jangan sampai ada orang berjamah kayak gitu. Masuk. Bener? Apa ya lu? Wah.
apaan? Udah ngebaca, nah. Belum baca, coba. Di Jangan nangis. Jangan nangis. Tuhan. aduh Rian. Guru. Mau kondangan mana, Yan? Yan. Kita jagat. Halo guys, dari sini lagi ngapain nih? Tebak ya, cekidot. Jangan lupa kita Hai. Gue anak bujang gue lagi gituin. Nggak tega. Najis. Udah pegangan di atas terus sama apa itu udah kayak yang. Kena pakai jas. Kepala seorang rakyat. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number